Inilah dia, Rosdiana Silalahi. Selamat malam. Jika ada ungkapan politik memisahkan, seni menyatukan, di ajang Asian Games kali ini bisa dibilang politik memisahkan, olahraga menyatukan. Di final pertandingan pencaksilat kemarin, Jokowi dan Prabowo berpelukan. Potret ini seakan menggambarkan kedua calon presiden ini akur di tengah panasnya suasana jelang pemilu presiden tahun depan. Akankah kesejukan ini diikuti oleh masing-masing pendukungnya? Inilah Rossi, pelukan menyatukan Jokowi Prabowo. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, committed no crime, and bad mistakes I've made of you. I've had my share of sand cake in my face. I've come through. Taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything it goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race that I coming through. Pada prinsipnya gerakan ini, gerakan legal, sah konstitusional yang ingin mencintai negeri ini dengan melakukan pendidikan politik. Tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat, terutama para politisi, yang bisa menahan diri untuk tidak membuat suasana menjadi terlalu panas, kan begitu.
Saudara, apa yang terjadi kemarin di mana atlet pencaksilat Hanifan memeluk Pak Jokowi dan Pak Prabowo berselimut sang merah putih adalah sebuah momen di mana disambut dengan riang gembira, gemuruh yang luar biasa oleh bangsa ini. Ini menunjukkan sesungguhnya bangsa ini merindukan kerukunan. Dan momen ini terlalu berharga untuk kita lewatkan. Karena itu malam hari ini kami mengambil judul Pelukan Menyatukan Jokowi Prabowo. Silakan Anda kirimkan komentar Anda, hashtag kita adalah Dewasa Berdemokrasi, mention @kompas.tv, pertanyaan bisa Anda tujukan di kompas.tv/interaktif dan streaming di kompas.tv/live. Selamat malam saya ucapkan kepada Bung Marwara Sirait, politisi PDI Perjuangan. Malam, Prof. Selamat malam kepada Gus Yakut Holil Kumas, Ketua Umum GP Ansor. Selamat malam. Selamat malam Pak Mohtar Pabotinggi, Profesor Mohtar Pabotinggi, peneliti senior LIPI. Dan musisi, tapi juga sudah menjadi politisi, yaitu Bung Ahmad Dhani. Kita menunggu kedatangan Bung Mardhani Alisera. Dan karena itu saya akan lanjut kepada Wasekjen Partai Demokrat, Bung Rahlan Nasidik. Sebelum saya mulai diskusi ini, yang pertama saya ingin tanyakan bagaimana membaca dan memaknai pelukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Profesor Mohtar Pabotinggi dulu. Saya kira makna itu bersambung langsung dengan pengalaman kebangsaan kita. Yang pada tahun-tahun awalnya itu memang menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Jadi para bapak-bapak bangsa kita itu, meskipun mereka bertentangan keras di parlemen dalam konstituante, tetapi di luar mereka itu akrab, saling mengunjungi kalau sakit, ya, saling menyambangi kalau ada acara bersama gitu. Jadi ada sifat yang sangat terpuji menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Ya. Gus Yakut. Ya, kalau saya melihat ada dua hal setidaknya. Yang pertama bahwa memang tidak ada kekuasaan yang pantas untuk diperebutkan secara mati-matian. Kita tahu Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini sedang menghadapi kontestasi Pilpres dan menunjukkan bahwa dengan kontestasi Pilpres itu tidak kemudian membuat mereka bermusuhan gitu ya, bermusuhan kemudian dan mati-matian gitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kita ini dibiasakan dengan menggali perbedaan-perbedaan. Bahwa kita ini beda partai, kita ini beda suku bangsa, kita ini beda bahasa, kita beda agama dan seterusnya. Yang ini dikapitalisasi menjadi sebuah komoditas gitu ya, digunakan untuk membangun perseteruan-perseteruan yang tidak perlu, termasuk dalam kontestasi-kontestasi politik yang selama ini ada di Indonesia. Kita lihat Pilgub DKI misalnya, dan ada naga-naganya di Pilpres 2019 pun perbedaannya akan dimunculkan. Nah, berpelukannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita nggak usah nyari perbedaan itu. Kenapa kita nggak gali saja persamaan-persamaan? Bahwa kita ini sama berbangga memiliki pesilat yang anak muda yang mampu meraih medali emas. Bahwa kita ini sama berbangga bahwa Indonesia hari ini menorehkan prestasi di Asian Games yang belum pernah ada dalam sejarah olahraga Indonesia dan seterusnya. Saya kira dua hal itu, Mbak. Baik, Bung Rahlan dulu, sebelum ke Bung Ara. Saya sudah lebih dulu sering berpelukan dengan Charles Honoris. PDI Perjuangan ya? PDI Perjuangan daripada, jadi saya lebih dulu dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam soal itu. Tapi saya kira seperti yang selalu sering saya katakan, politik secukupnya, persahabatan dan kemanusiaan selebihnya. Itu yang saya kira mulai hilang, tapi harus selalu diingatkan kembali kepada bangsa kita ini. Berbeda, ya memang banyak perbedaan, gitu. Tapi mengelola perbedaan itu dengan cara-cara yang demokratis, itu saya kira adalah ujian bagi setiap politisi di Indonesia. Kita tentu punya kehendak dan tujuan yang berbeda-beda, tetapi betapapun perbedaan itu sangat tajam, saya kira kita mesti sepakat bersama-sama bahwa satu-satunya jalan untuk mengikhtiarkan tujuan atau kehendak itu hanyalah melalui jalan demokrasi itu sendiri. Gitu. Itu yang saya kira perlu selalu diingatkan kepada kita semua. Oke. Bung Ara, bagaimana Anda membaca dan memaknai pelukan itu? Saya agak beda. Kalau saya lihat yang
kemarin kan acara pertandingan silat ya. Kemudian nonton sama-sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Punya kapasitas yang jelas, yang satu Presiden Republik Indonesia, yang satu sangat concern dan menjadi pemimpin silat yang prestasinya sangat bagus. Saya juga hormat kepada Pak Prabowo karena mampu memajukan olahraga silat dan berkontribusi kepada Asian Games ya dengan jumlah emas paling banyak dari cabang olahraga yang lain. Hampir setengahnya. Jadi itu luar biasa sekali. Yang bagus menurut saya adalah si peraih emas itu. Dia dengan keyakinan dia rangkul Jokowi dan Prabowo, dia satukan. Inilah kemauan rakyat Indonesia, Jokowi dan Prabowo bersatu. Jadi bagi saya kemarin yang hebat bukan Jokowi dan Prabowo, tapi Hanifan pesilat itu yang bisa menyatukan dengan hati. Hanifan Kusuma. Hanifan, kita belajar. Saya pikir pemimpin juga harus berani belajar daripada rakyat biasa yang punya ketulusan dan kemauan. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau Rosi mau ini acara talk show yang luar biasa. Yang hebat kemarin bukan Jokowi, bukan Prabowo, tapi Hanifan yang mempersatukan mereka. Bung Ahmad Dhani, Anda ingin ikut memberikan tanggapan? Ya karena udah disebut tadi, sebenarnya yang lebih berjasa tadi yang kita lihat Pak Edi Prabowo tadi ya, yang menyuruh si Hanif Pahit untuk look. Jadi menurut saya yang lebih berjasa itu Pak Edi Prabowo. Tapi itu kan semuanya hanya ini aja ya, hanya gambaran-gambaran dalam TV ya. Tapi saya lebih suka itu nanti menjadi sebuah esensinya bukan ke situ gitu, substansinya bukan di situ, tapi justru malah misalnya nanti Pak Jokowi nanti misalnya cuti dari kepresidenan, menurut saya itu lebih demokratis menurut saya gitu ya, lebih menunjukkan kenegarawanan daripada tidak cuti gitu loh. Apa hubungannya sama pelukan? Ya pelukan cuma gambaran aja gitu loh, gambaran aja. Saya kira itu penting ya, karena kalau kita perhatikan di media sosial, kita perhatikan di ya di semua Respon netizen, respon publik semuanya gembira gitu melihat lepas dari Hanifan yang memeluk, mempersatukan, atau kita bisa anggap bahwa Hanifan ini memanifestasi atau refleksi dari keinginan publik gitu untuk melihat bagaimana para pemimpin politik itu anak muda. bisa kerinduan, bisa juga keinginan untuk melihat bahwa sambil mengakui perbedaan masing-masing, tetapi para pemimpin politik ini tetap memelihara persaudaraan gitu dan mengutamakan hal-hal yang sifatnya beyond politics gitu. Dan saya sepakat deh, setuju banget ketika Bung Ara mengatakan yang hebat Hanifan, berani ngikutin. Tadi kan ada gesture Pak Edi Prabowo, ayo berani memeluk ya. Itu original. Para politisi, para elit politik rasanya memang harus mendengar rakyat ini membutuhkan kerukunan dan itu bisa dicontohkan oleh para pemimpin bangsa ini. Apakah pelukan Jokowi Prabowo juga dapat diikuti oleh pendukung kedua capres ini? Untuk sama-sama menyejukkan suasana, kami kembali saat lagi.